Indonesia seri lawan Ekuador, tapi seri rasa menang guys. Kenapa kita bilang rasa menang? Karena pertandingan Indonesia melawan Ekuador ini ibarat pertandingan antara langit dan bumi. Ya kan? Ekuador itu bisa kita bilang kayak langit, Indonesia itu kayak bumi. Bukan apa-apa, pasti ada alasan. Yang jelas Indonesia kan lolos bukan karena dari tahap kualifikasi ya. Dari situ aja kita bisa lihat bahwasannya kita bisa lolos Piala Dunia karena giveaway, karena ada penunjukan kita ditunjuk untuk jadi tuan rumah, makanya kita dapat slot ya, dapat posisi jadi peserta di Piala Dunia U17 kali ini. Sedangkan Ekuador itu dia peringkat kedua di zona Amerika Selatan untuk seleksi Piala Dunia U17. Di peringkat pertama itu ada Brazil, sedangkan Ekuador itu peringkat kedua. Bayangkan, bisa dibayangkan betapa jauh perbedaan level Indonesia dengan Ekuador. Ekuador 11-12 sama Brazil, tapi kita bisa menahan imbang Ekuador di pembukaan pertandingan pembuka ya Piala Dunia U17 di grup A yang diadakan di Surabaya. Wah, ini melihat dari segala segala inilah aspek daripada pertandingan, baik itu lapangan maupun pertandingan itu sendiri, itu bisa banyak yang kita bicarakan. Terkhusus aku melihat dari kualitas lapangan ya. Lapangan itu luar biasa, aku nengoknya enak gitu lapangannya ya, rumputnya juga sedap gitu ya. Memang beda sih ketika kita sudah ada dikasih kepercayaan, pasti kita nggak akan sia-siakan kepercayaan itu, dan terbukti persiapan Indonesia cukup matang ya. Kita lihat sendiri itu Presiden FIFA hadir ya, bersama dengan Presiden Joko Widodo dengan juga Erick Thohir yang mendampingi Pak Jokowi. Nah, berada di seatnya VIP ya kan, VIP. Nah, dari yang membuat aku ini cukup bangga ini adalah adanya VAR guys. Ini bukan apa-apa ya. Kita tunggu dulu, sabar dulu sebelum kita masuk ke pertandingan Indonesia satu sama tadi. Yang aku ingin bahas itu Indonesia ini lebih bergengsi gitu dengan adanya VAR ini. Memang namanya juga Piala Dunia, pasti kita mesti menyamai kualitas yang ada sering dilakukan oleh klub-klub di dunia kan gitu kan, yang dia di persepak bola dunia, yaitu menggunakan VAR. Terbukti tadi ya, kalau nggak salah di menit 44 itu Indonesia sempat kebobolan, tapi untung ada VAR ya, dicek VAR ternyata dianulir. Nah, dari sini kita lihat VAR ini betul-betul sangat berguna sebenarnya untuk Liga Indonesia, jika kita itu mau untuk menerapkan VAR di Indonesia. Tapi katanya kendalanya itu kalau nggak salah biaya sih, kalau nggak salah, karena VAR ini katanya cukup mahal juga untuk karena kan nggak mungkin di satu stadion aja kan, berarti kan di seluruh stadion kan wajib menyediakan VAR, sedangkan sekali main itu mungkin banyak pertandingan kan, dan sekali week itu mungkin banyak pertandingan, jadi mungkin butuh banyak VAR. Nah, di sini mungkin PSSI kita belum siap untuk dananya, tapi semoga aja nanti bisa segera siap ya. Nah, tambah lagi tadi kalau misalnya Piala Dunia ini kan biasanya kita sering nonton, dengar komentatornya itu bahasa Indonesia gitu kan. Nah, tapi gara-gara dengan ada vibes Piala Dunia ini, kita mendengarkan komentatornya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Wah, gitu gila, keren sih, asik nonton Indonesia kali ini. Kayak serasa kita nonton liga-liga Eropa guys, atau klub-klub dunia, ataupun mungkin ya negara-negara yang berkelas dunia lah guys, kayak Prancis, Jepang juga udah mantap, udah bisa ngalahkan Jerman ya kan. Nah, kita masuk ke pertandingan. Nah, jadi di pertandingan kali ini kan sempat shock juga nih kita sebagai supporter Indonesia bisa mencetak gol duluan. Ya pastilah kita sebagai bangsa Indonesia mendukung Indonesia, tapi kita mesti realistis juga. Kita tahu kemampuan kita itu jauh di bawah Ekuador, makanya kita tidak berharap banyak untuk timnas ini. Setidaknya menghibur aja pertandingan, kita juga udah senang gitu kan. Kita bisa menyelenggarakan pertandingan ini secara lancar dan tidak ada kendala aja, itu udah suatu prestasi bagi kita, tanpa mesti melihat prestasi timnas kita yang di U17. Tapi alhamdulillah kita berhasil menahan imbang tim dunia yang langganan Piala Dunia itu sekelas Ekuador di Indonesia 1-1. Nah, yang aku jadi catatan di sini adalah betapa lemahnya fisik pemain kita ini. Nah, jadi kalau aku melihat ini
itulah mungkin bedanya dilatih sama Coach Sintayong dengan Bima Sakti. Namanya, tapi nggak bisa kita salahkan juga Bima Sakti karena kan juga ini pemain masih muda ya, 17 tahun ke bawah. Jadi otomatis juga mereka belum menerima porsi latihan yang kayak timnas senior. Memang ini aku melihat timnas U17 kita ini seperti melihat timnas senior kita yang ketika dulu bermain sebelum dilatih sama Coach Sintayong. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena kalau dari permainan kita di awal-awal itu gacor, tapi masuk di babak kedua, pertengahan babak kedua khususnya, itu kita udah mulai melempem. Dan terbukti ketika kita sudah menit 60, itu tadi jangankan 60, 50-an lebih setelah 10 menit babak pertama main, itu kita itu udah udah kacau balau lah dari segi stamina. Terlihat dari bagaimana para pemain Indonesia khususnya back ya. Back itu ketika clearance atau nendang bola ke tengah itu udah nggak sampai lagi guys. Yang paling parah tadi udah di menit 80 ya, apalagi perpanjangan waktunya itu sampai 13 menit. Itu betul-betul sangat menguras energi, tenaga, stamina daripada kedua belah pemain, kedua belah klub negara ya. Khususnya Indonesia. Karena kalau Ekuador mereka itu masih nampak lebih segar ketimbang kita gitu kan. Nengok pemain kita itu belum apa-apa udah ngopernya aja udah nggak sanggup lagi gitu tadi. Tapi wajar, namanya juga mereka masih muda ya. Ditambah lagi kita kan tidak ada liga kompetitif gitu kan untuk U17. Sedangkan di luar sana sudah ada. Makanya dari itu sangat jauh lah perbedaan kita dengan Ekuador. Tapi apapun itu, yang jelas kita berhasil mencuri 1 poin melawan Ekuador di laga pembuka ini. Itu udah serasa kita udah menang. Itu udah cukup bagus guys. Bukan apa-apa guys ya. Kita ini Indonesia, ingat Indonesia belum pernah bermain di Piala Dunia, tapi kita sudah mencetak gol pertama Piala Dunia kita. Gol pertama Piala Dunia kita melalui U17. Semoga ini yang tidak terakhir ya. Semoga nanti timnas senior bisa mengikuti U17 walaupun kita masuk Piala Dunia melalui jalur tuan rumah. Nah, kita masuk ke pertandingan tadi. Pertandingan tadi kita berhasil cetak 1 gol melalui Kakak ya. Kakak itu betul-betul ngotot, kita lihat main dia. Itu tadi kalau nggak salah nomor berapa tadi itu ya? Ya nomor 11. Siapa nama nomor 11? Lupa pula saya ini. Nomor 11 itu tadi Afisal. Nomor 11 itu kan masuk menusuk dari sayap kiri atau dari sisi kanan pertahanan daripada Ekuador, terus masuk. Dia kayak burung coba untuk umpan crossing atau umpan gitu, ditepis kiper dan disambut oleh Kakak. Alhamdulillah gol ya. Begitu juga tidak lama berselang kita juga kebobolan oleh pemain Ekuador. Tapi yang aku catatan penting di sini adalah penampilan gemilang daripada Ikram guys. Ikram betul-betul menjadi pembeda. Aku bilang layak untuk menjadi man of the match kali ini. Bukan apa-apa, Ikram penyelamatannya luar biasa, ketenangan dia di umur belia seperti itu menandakan bahwasanya dia layak untuk sebagai kiper nomor 1 Indonesia U17. Bisa jadi Ikram ini bakal menjadi pemain andalan kita di masa depan nanti, atau jangan-jangan Ikram nanti yang akan bermain di Piala Dunia ketika timnas senior. Amin ya kan. Bisa jadi, kita kan nggak ada yang tahu ya kan. Yang satu lagi yang aku soroti juga adalah yang suka gocek tadi itu si Nabil ya. Nabil tadi tuh gila sih, dia gocek. Tapi kalau ada Coach Justin habis itu dimarah. Tapi betul. Ya memang kalau aku lihat dari segi skill pemain Indonesia kita itu nggak kalah guys. Tapi memang dari segi permainan khususnya teamwork kita itu masih jauh kalah. Kenapa? Kita itu masih mau untuk dribbling nggak jelas. Padahal dari efisiensi main bola itu adalah dengan oper passing. Tapi kita itu kayak mau menunjukkan skillnya masing-masing, aku lihat gitu. Ya terbukti kan kita. Yang aku lihat lagi ketika udah kita ditendang bola, ada kawan kita megang bola, kita tuh kayak melongok diam, nggak tahu mau ngapain. Padahal kalau misalnya kawan kita udah megang bola, kita cari pergerakan kan atau gimana. Ini nggak, kita diam. Dia mau ngapain? Kita tunggu dulu dia mau ngapain ya. Itu yang aku lihat tadi itu. Tapi nggak apa-apa, namanya juga masih umur 17. Semoga nanti di pertandingan selanjutnya kita bisa mencuri poin lagi ya. Kalau nggak menang seri pun nggak masalah lah, ya kan. Alhamdulillah Indonesia sekarang bertengger di peringkat ketiga. Aku lihat ini klasmen. Yang pertama Maroko tadi menang melawan atas Panama ya 2-0. Baru Ekuador peringkat kedua, baru ketiga kita Indonesia.
Ya mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan. Semoga Indonesia sukses terus ya, dapat juara. Thank you Coach Bima Sakti yang telah memberikan hasil terbaik untuk timnas Indonesia dan untuk seluruh pemain. Mantap kali. Thank you udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.